Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Khaisma dengan NIM 2003-1035. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 film, yaitu film Arthropoda, film Nematoda, dan film Echinodermata, yang merupakan tugas dari mata kuliah keanekaragaman hewan. Yang pertama adalah film Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan dikelompokkan ke dalam kelompok hewan invertebrata. Ciri-ciri Arthropoda yaitu yang pertama tidak berusus luas, yang kedua tipe pemakan herbivora atau karnivora, yang ketiga sistem organ tubuhnya sudah lengkap, yang keempat struktur tubuh termasuk simetri bilateral, yang kelima ada kerangka luar, dan yang keenam sistem peredaran darah terbuka, yang ketujuh sistem saraf tangga tali, yang kedelapan habitatnya di darat, air tawar, dan laut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu spesies dari film Arthropoda, yaitu kaki seribu atau masa latinnya Diplopoda. Kaki seribu merupakan ordo dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Arthropoda kelas Myriapoda. Morfologinya, yang pertama, kaki seribu sering disebut dengan cluing, dan hewan ini terlihat seperti cacing, namun memiliki segmen tubuh. Yang ketiga, bentuk kepalanya yang bulat dan antena yang pendek. Yang keempat, kaki seribu dapat bervariasi panjangnya, mulai dari 1 hingga 2 inci bahkan lebih. Yang kelima, biasanya berwarna coklat muda sampai hitam. Yang keenam, kaki seribu dapat memanjat dinding dengan mudah dan seringkali ditemukan masuk ke dalam rumah. Pertahanan diri. Kaki seribu tidak memiliki racun, tetapi beberapa spesies memiliki kelenjar yang mampu menghasilkan cairan yang dapat menyebabkan iritasi. Cairan tersebut dikeluarkan melalui mekanisme pertahanan diri atau semprotan defensif dan dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Makanan dan habitat dari Diplopoda atau kaki seribu. Sebagian besar kaki seribu termasuk dalam hewan pengurai. Mereka memakan sisa bahan organik yang membusuk dan serasah dedaunan. Meskipun ada beberapa spesies memakan akar, batang, dan daun tanaman hidup. Siklus hidup Diplopoda atau kaki seribu. Kaki seribu dapat menghasilkan 20 hingga 300 butir telur dalam sekali bertelur di dalam tanah. Telur tersebut akan menetas dan beberapa minggu kemudian kaki seribu muda akan lahir. Baiklah, pada praktikum kedua ini saya akan menjelaskan mengenai film Nematoda. Ciri-ciri Nematoda. Yang pertama, memiliki bentuk bulat panjang. Yang kedua, hewannya triploblastik dan pseudolemmata. Yang ketiga, hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat, dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau. Yang kelima, cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang keenam, hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang ketujuh, bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial. Yang kedelapan, bentuk tubuh silindris atau bulat panjang dan tidak bersegmen. Semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing. Ukurannya bervariasi mulai dari 1 mm hingga 5 cm. Dan pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan salah satu spesies dari film Nematoda, yaitu Oxyuris vermucularis atau biasa kita sebut sebagai cacing kremi. Oxyuris vermucularis adalah nematoda usus yang tipis, putih, yang habitatnya di usus besar dan rektum. Cacing hidup Oxyuris vermucularis. Cacing dewasa hidup di dalam rongga cecum, kolon, ascendens, dan appendix. Pada malam hari, cacing betina mengembara ke daerah anus dan meletakkan telur-telurnya. Setelah 4-6 jam, telur tersebut menjadi infektif. Telur yang terdapat di perianal dengan perantaran tangan atau debu yang tertelan dan menetas menjadi larva di usus halus manusia. Larva tersebut masuk ke dalam cecum dan ileum bagian bawah dan menjadi dewasa. Ciri-ciri telur Oxyuris vermucularis yaitu berbentuk oval
asimetris dengan salah satu sisinya datar. Panjang telurnya 50 hingga 60 nanometer dan lebarnya 20 hingga 32 nanometer. Dindingnya terdiri dari 2 lapis tipis dan transparan. Ciri cacing kremi dewasa. Ukuran cacing jantan panjangnya 2 hingga 5 mm dan lebarnya 0,1 hingga 0,2 mm. Ukuran cacing betina panjangnya 8 sampai 13 mm dan lebarnya 0,3 hingga 0,5 mm. Ujung anterior lebih tumpul dibandingkan ujung posterior yang meruncing. Terdapat penebalan cuticula capelik alea pada ujung anterior mulut, simpel dengan 3 buah bibir. Ujung posterior cacing jantan melengkung dengan sebuah spikula. Ujung posterior cacing betina lurus. Pada praktikum ketiga ini, saya akan menjelaskan salah satu spesies dari filum Echinodermata, yaitu Arcastes typicus, atau biasa kita sebut sebagai bintang laut. Bintang laut atau Arcastes typicus merupakan salah satu hewan laut yang tergolong dalam hewan invertebrata. Bintang laut termasuk dalam filum Echinodermata dan tergolong dalam kelas Asteroidea. Morfologi bintang laut. Arcastes typicus memiliki sisi aboral yang terdiri atas medroporid sebagai sistem sirkulasi air dan anus. Pada bagian oral dapat ditemukan mulut, bukaan ambulakral, dan kaki tabung berbentuk silinder. Warna dari bintang laut ini yaitu abu-abu dan coklat dengan bintik-bintik. Tubuh bintang laut ditutupi oleh duri-duri pada bagian infralateral. Bintang laut ini biasanya memiliki 5 buah lengan dengan tubuh yang pipih. Lengan bintang laut berbentuk runcing dan umumnya terdapat belang coklat yang melintang. Spesies ini memiliki warna duri putih berbentuk tumpul dan pipih. Bintang laut mempunyai bentuk tubuh menyerupai bintang dengan 5 lengan. Permukaan bagian bawah lengan itu memiliki kaki tabung yang dapat bertindak seperti cakram untuk menyedot. Bintang laut termasuk dalam hewan simetri radial. Diameter tubuhnya mencapai 30 cm. Tubuh bintang laut memiliki satu sisi oral atau mulut dan aboral atau atas. Pedicelaria mirip penjepit menjaga permukaan dari partikel kotoran. Bintang laut memiliki banyak variasi warna, diantaranya warna oranye yang terdapat pada lengan bintang laut. Kemudian terdapat warna biru atau abu-abu yang terletak di pangkal lengan bintang laut. Habitat bintang laut. Pada habitatnya, bintang laut dapat ditemukan di berbagai kawasan pantai. Semua laut dan lautan dengan batas antara 0 hingga 600 meter. Bintang laut termasuk hewan yang hidupnya penyendiri. Habitat bintang laut sering berada di bawah batu atau karang di kedalaman 2-6 meter dan di terumbu karang pada kedalaman 33 meter. Reproduksi bintang laut. Bintang laut dapat berproduksi secara seksual maupun aseksual. Spesies ini berproduksi dengan cara seksual, yaitu melepaskan sperma atau telur ke dalam air. Setelah itu dibuahi hingga menjadi larva yang berenang bebas. Kemudian larva tersebut mengendap ke bawah atau dasar laut. Sedangkan bintang laut asteroid berproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara regenerasi. Mungkin sekian penjelasan saya pada praktikum kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.